Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, maka didapat rumusan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala K dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat A ditambah K dikali X dikurang A, B ditambah K dikali Y dikurang B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan A ditambah K dikali X dikurang A, dan nilai Y aksen sama dengan B ditambah K dikali Y dikurang B. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal mengenai bagaimana cara menentukan faktor skala atau nilai K dari suatu dilatasi oleh titik pusat P dengan koordinat A, B, di mana yang diketahuinya adalah titik asal dan titik bayangannya. Nah, langsung saja kalian perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, titik B dengan koordinat 8,3 didilatasikan oleh titik pusat P dengan koordinat negatif 2,3, di mana faktor skalanya adalah K, menghasilkan bayangan B aksen dengan koordinat 38,3. Tentukan nilai K. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik B dengan koordinat 8,3, maka nilai X sama dengan 8 dan nilai Y sama dengan 3. Selanjutnya, bayangan dari titik B ini oleh dilatasinya adalah B aksen dengan koordinat 38,3. Maka nilai X aksen sama dengan 38 dan nilai Y aksen sama dengan 3. Nah, kemudian titik pusat dilatasinya adalah titik P dengan koordinat negatif 2,3. Maka nilai A sama dengan negatif 2 dan nilai B sama dengan 3. Nah, dari soal ini akan kita tentukan faktor skalanya atau nilai K. Nah, untuk soal ini akan kita gunakan rumus dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, di mana faktor skalanya adalah K, yaitu sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat A ditambah K dikali X dikurang A, B ditambah K dikali Y dikurang B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik B yaitu B aksen memiliki nilai X aksen sama dengan A ditambah K dikali X dikurang A, dan nilai Y aksen sama dengan B ditambah K dikali Y dikurang B. Nah, dari kedua rumusan ini akan kita tentukan nilai K-nya. Nah, di sini kita bisa memilih, bisa menggunakan rumus dari X aksen atau rumus dari Y aksen ini untuk mencari nilai K-nya.
Nah, misalkan kita akan gunakan rumus dari X aksen, maka X aksen sama dengan A ditambah K dikali X dikurang A. Karena diketahui X aksen sama dengan 38, kemudian A sama dengan negatif 2, dan X sama dengan 8, maka X aksen yaitu 38 sama dengan A yaitu sama dengan negatif 2 ditambah dengan K dikali X dikurang A yaitu 8 dikurang negatif 2. Nah, untuk 8 dikurang negatif 2, maka negatif dikali dengan negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Maka didapat 8 dikurang negatif 2 itu sama dengan 8 ditambah 2. Selanjutnya dari persamaan ini, hasil dari 8 ditambah 2 adalah 10. Kemudian 10 dikali dengan K hasilnya adalah 10K. Maka didapat persamaan 38 sama dengan negatif 2 ditambah 10K. Selanjutnya, kita pindahkan negatif 2 ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 2. Maka didapat 38 ditambah 2 sama dengan 10K. Nah, hasil dari 38 ditambah 2 adalah 40. Maka didapat persamaan 10K sama dengan 40. Selanjutnya, untuk mencari nilai K dari persamaan ini, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 10, sehingga didapat nilai K sama dengan 4. Nah, selanjutnya kalian juga bisa menggunakan rumus Y aksen sama dengan B ditambah K dikali Y dikurang B untuk mencari nilai K ini. Nah, karena diketahui Y aksen sama dengan 3, kemudian B sama dengan 3, dan Y sama dengan 3, maka Y aksen yaitu 3 sama dengan B yaitu sama dengan 3. Ditambah dengan K dikali Y dikurang B yaitu 3 dikurang 3. Nah, hasil dari 3 dikurang 3 ini adalah 0. Kemudian K dikali 0 itu hasilnya adalah 0. Maka 3 ditambah dengan 0 itu hasilnya adalah 3, sehingga didapat persamaan 3 sama dengan 3. Nah, dengan menggunakan rumus Y aksen ini, kita tidak bisa menentukan nilai K-nya. Karena di sini kita dapatkan hasil dari Y dikurang B-nya adalah 0. Nah, dari salah satu rumus ini kita dapatkan bahwa nilai K itu sama dengan 4. Jadi, didapat hasil akhir bahwa nilai K dari dilatasi ini adalah 4. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Bayangan titik R dengan koordinat 9,16 oleh dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat 4,1 dengan faktor skala K adalah R aksen dengan koordinat 5,4. Tentukan bayangan titik Q dengan koordinat 1,8 oleh dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat 1,-2 terhadap faktor skala K ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik R dengan koordinat 9,16, maka nilai X sama dengan 9 dan nilai Y sama dengan 16. Kemudian bayangan titik R adalah 5,4, maka nilai X aksen sama dengan 5 dan nilai Y aksen sama dengan 4. Nah, titik R ini didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 4,1. Maka nilai A sama dengan 4 dan nilai B sama dengan 1. Nah, di sini akan kita cari terlebih dahulu berapakah
faktor skalanya. Nah, di sini kita masih menggunakan rumus dilatasi yang sama, yaitu sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala K, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat A ditambah K dikali X dikurang A, B ditambah K dikali Y dikurang B. Nah, dari rumus ini, maka bayangan titik R, yaitu R aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan A ditambah K dikali X dikurang A, dan nilai Y aksen sama dengan B ditambah K dikali Y dikurang B. Nah, dari kedua rumus ini akan kita cari nilai K-nya. Nah, misalkan kita gunakan rumus X aksen sama dengan A ditambah K dikali X dikurang A, akan kita cari nilai K-nya. Karena diketahui X aksen sama dengan 5, kemudian A sama dengan 4, dan X sama dengan 9, maka X aksen yaitu 5 sama dengan A yaitu sama dengan 4, ditambah dengan K dikali dengan X dikurang A yaitu 9 dikurang 4. Nah, hasil dari 9 dikurang 4 adalah 5. Kemudian K dikali dengan 5 hasilnya adalah 5K. Maka didapat persamaan 5 sama dengan 4 ditambah 5K. Selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan 4 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 4. Sehingga didapat 5 dikurang 4 sama dengan 5K. Nah, hasil dari 5 dikurang 4 adalah 1. Maka didapat 5K sama dengan 1. Berikutnya, untuk mencari nilai K dari persamaan ini, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 5. Sehingga didapat nilai K sama dengan 1/5. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan rumus Y aksen sama dengan B ditambah K dikali Y dikurang B untuk mencari nilai K. Karena diketahui Y aksen sama dengan 4, B sama dengan 1, dan Y sama dengan 16, maka Y aksen yaitu 4 sama dengan B yaitu sama dengan 1 ditambah dengan K dikali Y dikurang B yaitu 16 dikurang 1. Nah, hasil dari 16 dikurang 1 adalah 15. Kemudian K dikali 15 hasilnya adalah 15K. Maka didapat persamaan 4 sama dengan 1 ditambah 15K. Nah, selanjutnya kita pindahkan 1 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 1. Sehingga didapat 4 dikurang 1 sama dengan 15K. Nah, hasil dari 4 dikurang 1 adalah 3. Maka 15K sama dengan 3. Selanjutnya, untuk mencari nilai K dari persamaan ini, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 15, sehingga didapat K sama dengan 3/15. Nah, berikutnya, dari pecahan 3/15 ini dapat kita sederhanakan menjadi 1/5. Nah, dari kedua rumus ini didapat nilai K yang sama, yaitu 1/5. Jadi, nilai K-nya adalah 1/5. Nah, setelah kita dapatkan nilai K-nya sama dengan 1/5, maka langkah selanjutnya akan kita cari bayangan dari titik Q dengan koordinat 1,8, di mana nilai X-nya sama dengan 1 dan nilai Y-nya sama dengan 8. Nah, titik Q ini didilatasikan oleh pusat P dengan koordinat 1, -2. Maka nilai A-nya sama dengan 1 dan nilai B-nya sama dengan -2. Nah, untuk mencari bayangan dari titik Q ini, kita masih menggunakan rumus dilatasi yang sama, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini akan kita cari nilai X aksen dan nilai Y aksennya.
Nah, untuk nilai X aksennya itu dapat dirumuskan dengan A ditambah K dikali X dikurang A. Karena nilai A sama dengan 1, kemudian nilai K sama dengan 1/5, dan nilai X sama dengan 1, maka X aksen sama dengan A yaitu 1, ditambah dengan K yaitu 1/5, dikali dengan X yaitu 1, dikurang A yaitu dikurang 1. Nah, hasil dari 1 dikurang 1 adalah 0. Maka 1 ditambah 1/5 dikali 0. Selanjutnya, 1/5 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian, 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Maka didapat nilai X aksen sama dengan 1. Selanjutnya untuk nilai Y aksen itu sama dengan B ditambah K dikali Y dikurang B. Karena diketahui nilai B sama dengan negatif 2, kemudian nilai K sama dengan 1/5, dan nilai Y sama dengan 8, maka Y aksen yaitu sama dengan B yaitu negatif 2 ditambah dengan K yaitu ditambah dengan 1/5 dikali dengan Y dikurang B yaitu 8 dikurang negatif 2. Nah, negatif dikali dengan negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Maka 8 dikurang dengan negatif 2 itu sama dengan 8 ditambah 2. Nah, hasil dari 8 ditambah 2 ini adalah 10. Maka didapat Y aksen sama dengan negatif 2 ditambah 1/5 dikali 10. Nah, hasil dari 1/5 dikali dengan 10 adalah positif 2. Maka Y aksen sama dengan negatif 2 ditambah 2. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan 0. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat nilai X aksen sama dengan 1 dan nilai Y aksen sama dengan 0. Sehingga titik Q aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen itu sama dengan Q aksen dengan koordinat 1,0. Jadi, bayangan titik Q dengan koordinat 1,8 yang didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 1,-2 terhadap faktor skala 1/5 adalah Q aksen dengan koordinat 1,0. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai dilatasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala K. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.